Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di materi kali ini kita sudah mulai masuk ke bab berikutnya, yaitu About Routers and Routers Board. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai router OS dan router board, lalu ada router OS filter dan lainnya. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu Mikrotik Routers, router OS. Jadi Mikrotik Router OS ini basicnya itu OS ya. Lalu Mikrotik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada software dan hardware. Dan juga jika menggunakan router OS itu berstandar Linux versi 3.3.5. Nah, selain itu, router OS juga dapat diinstal di PC maupun sebagai VM, seperti bisa menggunakan VirtualBox dan lainnya. Jika kita menggunakan aplikasi tersebut, maka kita bisa mengcustom berapa jumlah RAM dan lain-lainnya. Lalu, router OS ini juga merupakan sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik router board. Nah, selanjutnya ada router board. Jika tadi router OS itu berbasisnya OS, sedangkan router board ini basicnya itu hardware ya. Lalu router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Lalu segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Selain itu juga tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Oke, lalu selanjutnya ada router OS features. Nah, pada router OS itu terdapat banyak sekali fiturnya ya. Seperti di sini ada supportnya menggunakan wireless, lalu routing, firewall and NAT, lalu QoS atau bandwidth management. Selanjutnya ada point-to-point tunneling, lalu user management dan juga tools. Nah, untuk support wirelessnya itu menggunakan versi 802.11, ada yang A, B, C, N, atau AC. Lalu selanjutnya untuk routing ada jenisnya yaitu RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, OSPF versi 3. Lalu selanjutnya ada firewall dan NAT. Ini basicnya itu Linux ya. Jika firewall itu digunakan untuk sebagai pengaman, sedangkan untuk NAT itu digunakan untuk menerjemahkan dari IP public ke IP private atau sebaliknya. Selanjutnya untuk QoS atau bandwidth management ini digunakan untuk mengatur bandwidth setiap perangkat. Selanjutnya ada point-to-point tunneling. Ini jenisnya ada PPTP, PPPoE, SSTP, dan juga ada OpenVPN. Selanjutnya ada user management, yaitu DHCP atau proxy. Lalu ada hotspot atau radius dan lain-lainnya. Lalu toolsnya ada bandwidth test, torch, lalu MIPIN, MRTG, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kalian bisa cek di website Wiki Mikrotik ini ya. Kalian bisa salin linknya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari alat router OS-nya. Kalian bisa lihat ya, ada berbagai macam jenis.
Inggris. Nah, selanjutnya yaitu pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik Selanjutnya yaitu pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Ada 3 simbol nama. Di sini misal 7 itu sebagai seri atau kelas router dan 5 itu sebagai jumlah port Ethernet. Lalu ada 1 sebagai jumlah slot mini PCI atau wireless. Lalu ada word. Ini jenisnya ada Omnitic, Growth, SFP, LHG, Nice, Cat, Word, Head, Hex. Lalu ada juga Exception Naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Lalu contohnya misal di sini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan juga 4011. Selanjutnya ada router port type. Di sini untuk serinya kalian bisa lihat, kalian bisa sesuaikan dengan kodenya ya di sini. Kalau di sini ada RB, itu artinya router port. Kalau 9 itu serinya, 5 itu jumlah Ethernet, lalu 2 untuk port wirelessnya. Lalu ini UI sebagai feeder board. Lalu ini ada angka selanjutnya yaitu feeder wireless dan juga jenis casing. Kalian tinggal sesuaikan dengan kode di sini ya. Nah, selanjutnya ada arsitektur router board. Di sini bisa kalian lihat bahwa router board memiliki banyak sekali arsitekturnya. Seperti di sini MIPS-Y, lalu SMIPS, lalu ada tile, PVC, ARM, X86, lalu Wixlet, lalu ada MMIPC, PS. Lalu di sini arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Selanjutnya untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian bisa lihat di website ini ya. Kalian bisa search. Nah, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.